cantik. Ingin rasa hati berbisa. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Van bisa power chord gak? Power chord tuh gimana sih? Begini dong. Oh. Ayo bareng Meli Rara Selfie Haria. Lu terbaik untuk apa sih? Oke. Besok Mami bawain oleh. Yes, dibawain oleh sama Mami Rosa. Terima kasih, aku tunggu. Oh kalau enggak, kapan-kapan boleh kali Mami Rosa main ke lokasi syutingnya Magic. Pengen disapa kapan? Halo, ada user Gatot Sejati. Pin. Iya. Siapa emang? Nggak tahu. Samudra Ali. Nggak tahu. Kak. Udin. Nggak tahu. Udin namamu norak tapi terkenal. Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang suka di kamar namanya Kamarudin. Ada sebuah kisah tentang darah jelita, hidup selalu penuh darah. Di sana hujan enggak? Itu bunyi sungai. Bang, ayo ke Palembang. Padang. Siapa dong? Boleh. Kalau RRQ ketemu Onik PH gimana perasaan lu, Van? Waduh. RRQ jangan sampai ketemu Onik PH dulu. Minimal ketemu Aurora dulu lah. Tim baru yang sangat kuat itu. Boleh kali. Oh nggak posting foto Sivan yang ada di share. Yang itu, yang Ida kemarin. Ada sih beberapa yang mau aku posting tapi aku mager karena masih burem fotonya. Yuk ke surga bareng. Amin, insyaallah. Amin, Pin. Nah, bagus. Pin apa sih Pin? Jorok. Jorok banget. Kan disiksa mulu, Cok. Lu kentut depan gua Disiksa masalahnya. mulu, guys. Aduh. Awat ah. Duet sama Mini dong, Van. Boleh. Jangan dong. Kenapa? Sama Jamela aja. Sama Yang sering Jamela? cover kan Jamela di TikTok. Kok Jamila? Si Mini itu sebutannya Novia. Oh, kirain Mili. Kalau Mili jangan, mending Jamela. Gak juga. Jamila kan udah punya. Siapa? Nggak ada. Itu kemarin yang gue ceritain. Nggak ada. Ini
bentar nih. Dia tuh udah punya itu. Nah. Itu dia. Sampai mana? Tidur kayaknya. Tadi aku telepon gak diangkat. Van ada foto bareng Via kapan saja kemarin? Ada. Mewing sak cepet pose kak. Kopi dangdut Van. Hah? Kalau ku pandang kerlip bintang menjauh di sana, saat ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali ke gelora jiwa mudaku. Hey, karena tersentuh lagu semeru kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara, Asik. semakin hangat bagai jiwa yang pertama. Detik jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Asep mana? Syuting. Kebon. Kamu gak ngantuk apa? Enggak. Kabogo via kasep pisan. Hatur nuhun. Lagu Yura Van. Yura teh naon? Yura Yunita. Iya Yura itu enggak. Bukan Eh. cover lagunya Madani dia. Yang lagi rame. Bukan lagu yang itu. Kalau itu lagu-lagu orang FOMO. Ini apa sih? Kalian kebiasaan guys kalau yang live siapa jangan tanya orang-orang. Nggak apa-apa. Yang penting nggak kita baca. Sabar ya. Sabar. Oh ini nih lagu yang ku cinta dirimu, namun kau milik sahabatku ku cinta dirimu, namun kau milik sahabatku dilema. Ku jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku. Tak bisa kau salahkan. Yo. Mau sambil tiduran lah, capek. Gue panas lagi. Guys, apakah harus kita buka sesi curhat seperti waktu itu? Ayo guys, saya membuka sesi buka sesi curhat. Ada yang mau curhat atau ingin bertanya, silakan bertanya. Real banget lagunya di kisahku. Sabar ya bang. Itu konsep. Cinta tak bisa dipaksakan. Yuk. ML apa nanti aja lah. ML agak malaman guys. ML tuh gini loh. Jam segini ML tuh gak menantang. ML tuh login kita jam 2. Ketemu abang-abang jam 2. Kacau tuh. Seru.
Fan, gue kangen sama mantan Aries, wajar gak sih? Kangen sih wajar aja. Karena gimana ya? Setiap manusia itu pasti ada rasa kangen, mempunyai rasa kangen. Kayak contoh misalnya Kevin kangen sama Asep gitu kan. Kevin kangen sama Richard, itu wajar. Jadi nggak apa-apa. Kangen, emang kenapa kangen? Gue galau banget Ivan, hari ini rate-nya 0 dari 1000. Lu harus tahu sih Ivan. Ah, kenapa tuh? Oh, ada jerawatnya. Ini bukan jerawat, guys. Ini tuh kemarin ini dicukur pakai cukuran elektrik. Tutor biar ngiklasinnya apa dengan teman sendiri? Tutor ngiklasin sih nggak ada. Kalau orang mau ikhlas aja ya mas ya. Intinya kalau misalnya lu nggak bisa ikhlas ya nggak apa-apa. Pasti manusia butuh waktu untuk melupakan itu semua. Jadi take your time and chill. Yoi, Raden Raka. Ini yang lain. Jangan Devin. I'm back, baby. Kok bisa? Udah balik. Kayak kamu kangen sama si Mini gitu. Iya, itu jelas, itu udah wajar itu. Fan, gue galau baru putus. Wah, mantap. Gak apa-apa guys. Galau itu wajar kok. Galau aja sepuasnya. Galau tuh sebenarnya enak tuh. Kita galau, kita menyendiri gitu kan. Enak itu. Jadi daripada kita galau terus kita paksain keadaan kita yang lagi galau dengan melakukan kegiatan, mending galau sendiri di kamar, introspeksi diri, habis itu udah deh. Bener gak Pin? Fan berharap sama dia tapi juga berharap sama Allah, nggak apa-apa kan? Hah? Maksudnya gimana tuh? Hah? Berharap dia tapi minta tolong Allah. Ya malah bagus. Kalau kata Mas Kevin bagus, tapi aku belum nyadar maksudnya apa. Kenapa cowok suka selingkuh? Kata siapa? Emang iya, Pin? Gimana ya? Nih, rata-rata yang aku lihat dari kasus-kasus orang-orang itu sebenarnya selingkuh enggak, cuman gampang melupakan iya. Maksudnya kalau hal yang udah selesai itu dilupakan, set abis itu udah selesai. Dan ketemu orang yang udah bisa ngisi hatinya lagi, kadang cowok tuh ya udah, kenapa enggak gitu. Seperti itu. Boleh dendam gak sih dan sama orang yang udah kita percaya tapi malah ngancurin kepercayaan kita berulang-ulang kali? Dendam ya. Dendam tuh wajar. Dalam hati manusia pasti kadang kalau kita dikecewain berkali-kali pasti kita ada dendam. Tapi alangkah baiknya kenapa nggak kita serahin aja ke Tuhan, terus ya udah biar Tuhan yang balas. Itu. Kita nggak usah balas dia dengan kata-kata umpatan atau kita ngata-ngatain dia. Habis itu kita balas dendam ke dia dengan cara yang buruk, itu nggak usah. Intinya percaya satu aja guys. Percaya sama karma. Karma is real. Karma itu ada kok. Ketika orang memperlakukan kita buruk, pasti nggak usah kita balas juga pasti akan ada ganjaran. Kenapa cowok sama aja? Iya cowok sama aja. Rambutnya pendek, tapi ada juga yang panjang kadang. Terus punya hidung, punya mulut.
Sama. Dendam tuh buang waktu guys, serius deh. Betul. Maksudnya gini loh, ketika kita dikecewain sama orang berkali-kali, terus kita dendam sama dia, itu malah buang waktu buat kita. Bener tuh kata kakak Black Squid. Dendam itu malah buang-buang waktu kita. Malah harusnya kita selain dendam, harusnya kita nyari sesuatu kegiatan yang bikin kita menaikkan kualitas diri kita. Jadi kalau kita dendam, kita akan berlarut-larut sama dendam itu, dan itu nggak baik guys. Itu sangat-sangat tidak boleh. Van, cara dapetin cowok yang gak pasti gimana? Bikin pasti. Gak pastinya dalam apa dulu nih? Hubungannya gak pasti. Ya pastiin dulu hubungannya. Tuh. Van, kenapa sih aku mulai kali gitu dimanfaatin sama orang? Konsepnya emang gitu dunia itu. Kadang kita terlalu baik sama orang, tapi orang itu malah memanfaatkan kita. Ya gak apa-apa, gak masalah. Selagi dalam batas wajar, udah, gak usah diapa-apain. Tetaplah berlaku baik kepada orang. Emang boleh terlalu cinta kepada seseorang? Cinta boleh, sayang boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contoh, seseorang yang terlalu cinta sama pasangannya, udah lama nih, terus udah berharap banget bisa melaju ke jenjang pernikahan sampai jauh banget gitu. Mikirannya udah jauh lah. Tiba-tiba ada hal yang tak terduga, ada masalah yang bikin mereka renggang. Itu bakal sakit banget. Jadi cinta boleh, tapi jangan terlalu ini banget. Kenapa sih cowok gak bisa sama satu cewek? Kan tadi udah dijelasin. Sebenarnya bukan gak bisa sama satu cewek. Gini loh, kita gak bisa ngomong kalau misalnya, kalian gak bisa ngomong kalau misalnya cowok itu tukang selingkuh. Kita juga cowok gak bisa ngomong kalau cewek tukang selingkuh. Karena pada dasarnya itu adalah sifat seseorang yang gak bisa diubah. Ada di setiap diri dari manusia. Ada beberapa manusia yang kayak gitu. Jadi gak cowok doang, gak cewek doang. Emang ya emang gitu ya. Pasti ada beberapa orang yang kayak gitu tipenya. Jadi gak semua orang suka selingkuh. Tapi dari beberapa teman-teman aku yang aku lihat, mereka emang kadang kalau putus dari seseorang, itu mereka gampang melupakan. Jadi ya udah, selesai hubungan itu, move on, lurus ke depan, gak usah mikirin apapun. Kita urus aja diri kita sendiri. Kita berpikir diri sendiri. Gitu. Excited sendiri itu gak enak ya, Van? Tergantung. Kalau misalnya emang bener-bener lu sayang banget sama dia, excited sendiri itu oke-oke aja kok. Van, gimana sih biar kita yang jalanin LDR sama pasangan biar gak ada rasa bosan? Sebenarnya tergantung pasangannya masing-masing sih. Tergantung pasangannya masing-masing. Iya benar. Kalau misalnya nih si A sama si B itu sama-sama saling sayang, kita mau LDR sejauh apapun, selama apapun, kita nggak akan ada rasa bosan kalau misalnya saling sayang. Intinya gitu aja. Di LDR itu yang dipentingin adalah kepercayaan. Bener gak Gabriel? Tuh. Seperti itu. Ya sayang. Tadi ada yang nanya tuh, apa tuh, aku penasaran tuh, pengen balesin. Afan mode galau, bukan mode galau, nggak ada galau-galaunya guys. Bentar. Tadi ada yang ngomong tuh ini. Cara dapetin cowok setia gimana? Gini, ada kalau orang-orang TikTok sih ngomongnya pasangan adalah cerminan diri sendiri, bener gak? Ada kan orang TikTok ngomong kayak gitu. Jadi kadang kalau kita setia sama satu orang, pasti orang itu juga akan setia sama kita. Tapi nggak semuanya bisa kita terapin kayak gitu ya. Misalnya misalnya kita setia sama satu orang, orang itu udah pasti bakal setia, itu nggak. Ada beberapa orang yang emang nggak kayak gitu. Ngerti gak sih? Kenapa anak perempuan pertama itu selalu salah di mata keluarganya? Enggak perempuan doang, laki-laki juga. Karena apa? Menurut dari aku ya, dari aku sendiri, aku mikirnya
mereka tuh punya harapan yang besar gitu loh sama anak perempuan pertama, anak laki-laki pertama. Karena anak laki-laki pertama, anak perempuan pertama itu yang bisa diandalkan di keluarganya. Yang akan menjaga adik-adiknya kalau punya adik, yang bisa menjaga orang tuanya ketika di masa tua. Jadi, kenapa mereka bisa nyalain itu? Karena mereka sayang. Sayangnya orang tua tuh beda-beda, guys. Ada yang keras, ada yang lembut, cara kerja, cara ngedidiknya. Ada yang bodoh amat, ya udah, asalkan lu melakukan hal yang benar gitu. Van, kenapa kalau udah putus gak bisa diperjuangin lagi? Tergantung sih. Sebenarnya ada yang bisa diperjuangin, ada yang nggak bisa diperjuangin. Tergantung masalah putusnya tuh apa gitu. Ada Om Edo, yoi. Ada Om Brit, guys. Halo Om Brit. Om Brit belum tidur. Lagi ini, Om Brit lagi buka sesi curhat. Yoi. Bener banget, Van. Bener lah. Kenapa cowok suka sama kita tapi kadang gak mau ngungkapin? Karena belum siap. Ada yang belum siap. Ada yang emang gak berani. Tapi dari aku sih, kalau misalnya aku ya, aku kalau suka sama seseorang pasti aku akan ngomong, gue suka sama lo. Masalah diterima atau enggaknya urusan nanti. Yang penting gue udah confess duluan. Jadi perasaan gue udah nggak menggebu-gebu lagi, udah kayak nggak penasaran lagi. Seperti itu. Fan, aku sama dia udah 7 tahun bersama. Setahun terakhir aku ditinggal karena selama ini dia suka sama sahabatku sendiri. Wah, berat sekali. Itu berat sih. Gimana ya ngomongnya? Emang kadang sahabat suka gitu, guys. Tapi nggak semuanya sih. Afan, adikku gimana kabar? Halo Bang Tapak. Apa kabar Bang Tapak? Aku baik, alhamdulillah. Gimana kabar Bang Tapak? Iyalah, Afan pemberani kok. Sebenarnya nggak pemberani amat. Maksudnya kalau untuk confess ke orang yang kita suka, ya kita emang harus berani lah. Kalau misalnya kita nggak confess, itu namanya bukan laki-laki. Cara dapat feedback gimana? Nah, kalau itu gue nggak ngerti tuh. Pin. Ya, balik lagi ke determinan harusnya. Oh iya, benar. Pasangan kita adalah cerminan kita, kalau kata Kevin ya. Jadi kalau mau dapat feedback, kalian harus ngasih feedback yang emang bener-bener bikin dia nyaman sama lo, gitu. Kalau misalnya kita udah ngejalanin hubungan udah 4 bulan nih misalnya, tapi nggak ada tanggal jadian, gimana sih rasanya? Itu lebih ke KHTS gak sih? Bentar. Udah jadian 4 bulan, tapi nggak ada tanggal jadian. Gimana tuh? Coba jelasin lagi, scroll lagi kok kayak mana tadi. Fan, mantanku masih ngejar-ngejar aku, gimana ya? Ya, itu up to you lah. Kalau you masih mau dan masih sayang, kenapa enggak? Tapi harus kalian lihat ya. Maksudnya harus you lihat juga permasalahan kalian apa. Kenapa kalian bisa sampai putus waktu itu? Karena gini loh. Ada manusia yang namanya bad habit. Kebiasaan buruk manusia itu kadang emang udah menjadi jati dirinya manusia itu. Seperti itu. Jadi bisa dibilang nggak gampang berubah karakteristik seseorang. Makanya jadi harus berpikir lagi mau balik atau enggak gitu. Buat kakak yang tadi tuh seperti itu. Kangen satu scene bareng Lisa gak? Kangen banget lah pasti. Sama my so beautiful kakak, sister Kimberly. Maksudnya udah ngejalanin hubungan 4 bulan tapi gak ada tanggalnya sama sekali. Orang tua udah pada tahu juga. Itu HTS gak sih, Mas? Hah? Udah ngejalanin hubungan tapi gak ada tanggal jadian. Iya, HTS. Itu HTS. Itu berarti bukan hubungan. Ya, orang tahu cuma orang tua. Yang orang tahu cuma kamu tuh deket sama dia. Gitu. Mending HTS apa mencintai dalam diam? Enggak dua-duanya. Kalau aku ya, aku nggak milih dua-duanya. Tapi ada beberapa kasus yang memaksakan diri emang harus kadang HTS atau mencintai diam-diam.
Pin, belakangmu kelihatan, Pin. Pernah ilfil gak sih, Pin, sama orang? Pasti pernah, tapi aku buang kadang serasa ilfil ke orang tuh karena ya udahlah, mau karakteristik gimana lagi. Afan mau galau, emang nggak galau, kadang galau cuma sehari, habis itu enggak, udah. Itu Richard ya, bukan, itu kakaknya. Iya guys, mirip orang. Satu air mancur. Bentar. Berharap boleh gak, Pan? Boleh. Tapi kalau kita confess duluan, boleh gak sih? Gini ya, nggak ada peraturan di mana ketika cowok harus confess duluan, cewek harus confess duluan, nggak ada. Bebas, tergantung diri kaliannya sendiri. Maksudnya nggak harus ngingetin, harus ngingetin kata orang. Kayak misalnya cowok harus confess duluan, cewek harus confess duluan, nggak harus. Tuh loh. Guys, kali ini aku ngomong nih di sini. Dia WA aku. Tau lah, kakak kalau aku lupa ingatan, kakak bakal ngapain? Bakal berusaha buat ngingetin ingatannya kembali. Yoi, keren banget gua. Kalau nggak bisa ya harus bisa berusaha. Kenapa? Tadi ada yang komen tuh, Afan, aku ditembak 3 cowok, aku bingung mau pilih siapa. Akhirnya aku tolak semua karena mau fokus ke futsal. Hah? Tiga cewek. Cewek emang ada yang main futsal? Gue nggak tahu sih. Emang bener cuma manis di awal doang cowok? Enggak sih, enggak semua. Fan, apa tanggapan kalau misalnya mantan masih mencari kabar kalau pada penemuan pria yang menurut mereka? Ya udah, biasa aja. Gini loh, ketika kita udah punya pasangan kita,